touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Oh, I just wanna take you anywhere that you would like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there. Baik, di sini saya Devi Febrianti akan menjelaskan cara membuat modul online menggunakan Google Docs. Pertama-tama kita buka Chrome dan ketik atau cari Google Docs. Setelah kita ketik, kemudian enter dan tampilannya akan muncul seperti ini. Kita klik Google Docs. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Atau bisa juga kalian buka di Google Drive. Kita cari Google Drive. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita klik Google Drive-nya. Nah, nanti masuk ke Google Drive kalian di akun kalian. Nah, setelah itu kita klik tanda plus atau baru. Kemudian kita cari Google Dokumen. Nah, di situ kan ada dokumen kosong. Klik dokumen kosong. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kalian kembali ke Google Dokumen tadi, kalian juga klik dokumen kosong. Nah, tampilannya sama kan seperti yang di drive tadi. Nah, selanjutnya kita buat cover modulnya. Nah, karena di sini kita akan membuat modul matematika, maka kita ketik modul matematika di blog. Nah, kita paskan fontnya. Fontnya kita pakai yang Times New Roman. Nah, ini juga fontnya disesuaikan dengan kesesuaian kalian ya. Bisa 14, 16 dan di bold dan ditaruh di posisi di tengah. Selanjutnya, ketik materi yang akan kalian tulis atau kalian buat. Misalkan di sini saya mempunyai materi peluang dan sebabnya ada percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, karena materi ini untuk jenjang SMA atau MA, maka kita tulis juga untuk jenjangnya, jenjang SMA atau MA. Kemudian, jika kalian juga ingin menambahkan gambar seperti logo, maka kalian pergi ke sisipkan. Nah, nanti itu kan ada gambar, pilih upload dari komputer. Pilih logo yang ada di komputer kalian seperti logo Unzah ini, karena kami dari Universitas Islam Zainul Hasan, jadi kita menggunakan logo Unzah. Nah, di sini kita posisikan dulu logonya ini, dipaskan sesuai dengan ukuran atau yang kita inginkan.
Selanjutnya kita ketik dosen pengampu, yaitu Bapak Attar Zairozi, MPD. Atau sesuaikan dengan dosen pengampu kalian masing-masing. Nah, setelah itu kita blok, sesuaikan fontnya dan bold atau ditebalkan tulisannya. Nah, di sini karena MPD-nya ini kayak berbentuk link gitu, jadi kita perbaiki dulu. Nah, selanjutnya kita ketik disusun oleh siapa. Nah, karena kami di sini tugas kelompok, maka kita tulis anggota kelompoknya siapa aja. Nah, jika selesai semua ditulis anggota kelompoknya, maka kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah rapi, selanjutnya di bawah kita tambahkan jurusan kita masing-masing, yaitu jurusan Tadris Matematika, dan untuk fakultasnya kita tulis juga Fakultas Tadris Umum. Kemudian di bawahnya lagi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, di bawahnya lagi Probolinggo 2026. Nah, maka sudah jadi untuk covernya, dan selanjutnya kita bisa ke lembar berikutnya, yaitu kata pengantar. Kita ketik dulu kata pengantar, kemudian kita blok. Nah, di sini kita heading dulu, yaitu kita bisa heading 1, kemudian disesuaikan lagi untuk fontnya pakai berapa, yaitu Times New Roman, dan fontnya juga ukuran 12 di box. Kemudian, nah, jika sudah di heading, maka di samping kiri itu akan muncul kata pengantar. Nah, di bawah tab 1 itu kan sudah ada kata pengantar. Nah, jika nanti sudah di heading, maka terakhirnya akan otomatis mendapatkan daftar isi otomatis. Nah, untuk isi kata pengantarnya ini disesuaikan aja dengan isi pengantar kalian. Dan saya pernah buat, maka saya akan langsung copy saja untuk kata pengantar tersebut, dan kemudian kita lanjut ke lembar berikutnya, yaitu daftar isi. Kita tulis dulu daftar isi, sama seperti tadi kita blok,
disesuaikan dulu, ditaruh di tengah, dan kita heading ke judul 1 dan ubah lagi Times Roman, ukurannya 12, dan kita rapikan dulu. Nah, sama seperti tadi, jika sudah di heading, maka di sebelah kiri akan muncul daftar isi. Bisa kita lihat ya, di di sebelah kiri itu ada kata pengantar dan daftar isi. Kemudian di lembar berikutnya kita buat bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di heading lagi menggunakan judul 1, kemudian ubah Times Roman, ukurannya ukuran 12. Nah, dirapikan, ditaruh di posisi tengah. Selanjutnya kita isi subbab bab 1, yaitu A. Deskriptif singkat, atau bisa kalian artikan pengertian. Karena ini subbab, kita gunakan heading judul 3. Nah, kita edit lagi menggunakan font Times New Roman, ukurannya 12, dan di bold atau ditebalkan. Nah, kita menggunakan rata kiri, rata kanan. Nah, seperti itu tampilannya. Nah, itu kan tadi di heading judul 3, maka di posisi tampilannya di sebelah kiri kita bisa lihat ya, itu kan ada deskripsi singkatnya. Nah, itu posisinya agak merujuk ke kanan. Nah, setelah itu kita isi deskripsi singkatnya. Nah, kita rapikan menggunakan rata kanan dan rata kiri. Fontnya diperhatikan ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bab kedua, yaitu B. Tujuan pembelajaran. Nah, kita tulis dulu tujuan pembelajaran, atau bisa sesuaikan dengan keinginan kalian atau pembahasan kalian masing-masing. Nah, di blok lagi dan di heading lagi ke judul 3, kemudian ubah ke Times New Roman, fontnya 12, dan ditebalkan rata kanan rata kiri. Nah, kemudian kita isi tujuan pembelajarannya. Nah, karena saya pernah membuatnya, jadi saya copy saja, kemudian di blok, dirapikan lagi, dirapikan ke rata kanan dan rata kiri, dan untuk penomorannya juga dirapikan. Nah, kita tarik ke depan agar rapi. Dan di blok lagi, karena ini masih belum menggunakan rata kanan rata kiri, kita gunakan rata kanan rata kiri. Nah, kita cek juga untuk atasnya apakah sudah rata kanan rata kiri. Ternyata sudah, dan kita bisa lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya untuk lembar berikutnya kita ke bab 2. Nah, bab 2 yaitu subbabnya yang kita ingin bahas apa. Nah, karena bab 2 ini tentang pembahasan, maka kita tulis saja subbab
Materinya yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, setelah kita tulis, maka kita heading lagi ke heading judul 1. Karena itu judul, jadi kita menggunakan judul 1 dan kita rapikan lagi menggunakan posisi tengah, dan fontnya juga Times New Roman, fontnya 12. Nah, kita rapikan. Nah, kemudian kita isi subbab pertama di bab kedua, yaitu A, percobaan. Kita ketik percobaan. Nah, di blok lagi dan di heading lagi ke judul 3, karena itu subbab maka kita menggunakan judul 3 dan diperbaiki lagi fontnya dan dirapikan. Oke. Dan kemudian kita isi materi percobaan. Nah, kita rapikan. Nah, ini karena saya sudah pernah buat ini materi tersebut, jadi saya copy saja dan tidak mengetik kembali. Nah, selanjutnya kita ke subbab kedua, B titik sampel dan ruang sampel. Dan di blok lagi heading judul 3, kemudian Times New Roman dan fontnya 12, dan di blok rapikan kanan kiri dan warnanya sesuaikan. Nah, oke. Selanjutnya kita isi lagi pembahasan untuk B titik sampel dan ruang sampel. Ya, kita copy saja. Nah, setelah itu kita blok untuk merapihkan. Kita rapikan dulu. Nah, dirapikan lagi. Kita sesuaikan titik sampelnya dan ruang sampelnya, dan kita hapus. Kemudian kita blok. Nah, kita menggunakan poin saja. Oke. Dirapi-rapikan. Agar terlihat cantik dan menarik, kita rapikan serapi mungkin. Nah, selanjutnya ke contoh 2, kita ketik saja karena kita akan membuat tabel di sini. Oke. Dirapikan lagi. Ketik pelemparan 2 koin bersamaan. Dan selanjutnya ketik lagi ruang sampel dapat ditentukan
melalui tabel. Nah, karena kita di sini akan menggunakan tabel, maka kita ke sisipkan. Nah, di situ kan ada tabel. Kita pilih dan sesuaikan kita menggunakan kolom berapa dan baris berapa. Kita menggunakan 3 kali 5. Nah, untuk kolom yang pertama kita ketik koin 1. Dan untuk yang kedua, koin 2. Dan untuk yang ketiga, kita ketik hasil. Hasil. Oke. Dan kita isi kolom-kolomnya, yaitu di koin pertama A, di koin kedua A, maka hasilnya juga AA. Dan berikutnya juga kita sesuaikan, kita isi sampai terakhir G. Koin pertama G, koin kedua G, maka hasilnya GG. Nah, kita blok untuk merapihkan. Kita pilih opsi tabel, kita cari gaya yang kita mau atau posisi yang kita mau. Oke, seperti ini. Karena ini sudah rapi, kita lanjut. Nah, karena bab 2 sudah sampai pembahasan kejadian, maka kita akan langsung ke daftar isi. Kita isi daftar isinya. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, karena kita sudah heading dari awal, maka kita ke sisipkan. Kita cari elemen halaman di bawah elemen halaman. Nah, itu kan ada daftar isi. Kita klik daftar isi, kemudian kita pilih sesuai yang kita inginkan. Itu ada yang titik-titik, ada yang langsung. Nah, kita pilih yang titik-titik. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul otomatis daftar isinya. Nah, jadi modul kita sudah selesai. Nah, untuk cara membagikan modul online ini, kita namakan dulu modul matematika dan klik file. Jika kita ingin membagikan ke kelompok kita atau ke dosen kita, kita klik bagikan dokumen, klik bagikan kepada orang lain. Nah, di sini kan ada dibatasi, kita klik juga. Nah, kita pilih siapa saja yang memiliki link agar orang lain bisa membuka link yang kita bagikan. Kita copy dulu linknya, kemudian klik selesai. Nah, jika kita ingin menyimpan dengan format Word atau PDF, bisa kita ke download. Nah, itu banyak pilihannya. Kita coba download
berupa wordnya. Nah, itu masih loading. Nah, itu sudah berhasil kita download dan itu sudah tersimpan di PC kalian atau di laptop kalian berupa wordnya. Nah, kemudian kita coba link yang sudah kita buat untuk dibagikan ke orang atau ke kelompok kita atau ke dosen kita atau ke siapapun. Kita bisa coba di link penyamaran atau di akun penyamaran. Setelah kita buka akun penyamaran, kita salin linknya dan enter. Jika bisa dibuka, maka kita sudah berhasil membagikan modul online tersebut. Nah, setelah kita selesai bagikan link, maka selesai juga kita membuat modul online menggunakan Google Docs seperti yang tadi kita praktekkan. Saya, Lailatul Safitri, akan menjelaskan langkah-langkah atau cara membuat kuis menggunakan Google Form. Yang pertama, masuk ke Google Form dan pilih halaman baru, atau di sini formulir baru. Kemudian, pada formulir kosong ini, kita beri judul formulirnya. Seperti contoh di sini materi peluang. Jadi kita tulis peluang. Kemudian, setiap pertanyaan atau setiap membuat pertanyaan baru itu klik tanda plus. Nah, dan jangan lupa di setiap pertanyaan tanpa judul ini beri opsi seperti nama, NIM, kelas, atau yang lainnya. Di sini kita beri nama. Nah, kemudian kita di sini klik tambah dan beri NIM, klik lagi plus, beri kelas. Kemudian jangan lupa di setiap pertanyaan itu beri atau klik wajib diisi untuk bisa masuk ke kuisnya. Kemudian sebelum input soal,
bagikan terlebih dahulu ke dalam dua bagian. Nah, ini kan nama, NIM, dan kelas itu kan masih belum soal. Maksudnya ini masih identitas. Jadi, sebelum masuk ke soal, maka kita terlebih dahulu masuk ke dua bagian atau bagikan ke dua bagian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ini, klik tambahkan bagian. Nah, jadi ini sudah masuk ke bagian 2. Kemudian, bagian tanpa judul ini berikan instruksi soal seperti kerjakan soal di bawah ini. Nah, kemudian kita klik tambah lagi. Nah, setelah itu input soal dengan menambah opsi selanjutnya dan pilih bagian pilihan ganda. Nah, di sini kan ada beberapa bagian, klik pilihan ganda. Pada pertanyaan ini kita buat pertanyaannya. Nah, semisal di sini pertanyaannya yaitu sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu bernilai prima genap? Nah, di sini saya sudah menulis pertanyaannya. Setelah itu, pada opsi 1, 2, dan 1, 2, 3, 4 itu, ini kan opsi pertama. Kita tulis pilihan jawabannya. Yang A itu 1/6. 1/6. Kemudian B itu 2/6. Yang C itu 3/6. Yang D itu 1/2. Kemudian C itu 2/3. Mungkin untuk lanjutannya bisa dilanjutkan oleh Mbak Siti Maryam. Itu kita tampilkan kunci jawaban yang benar dengan klik setelan. Di atas itu kita klik setelan. Lalu kita jadikan sebagai kuis. Setelah itu kita klik setelan responden untuk menampilkan pertanyaan yang belum dijawab, jawaban yang benar, dan menampilkan jumlah poin atau nilai yang didapat. Pada bagian presentasi, jika kita ingin mengacak urutan soal, kita klik acak urutan pertanyaan. Setelah itu, kita kembali ke pertanyaan. Kita klik bagian jawaban yang benar dari soal yang kita buat tersebut. Nah, kita klik jawaban yang benar. Lalu kita kembali ke setelan
untuk mengaktifkan atau membuat poin pada setiap soal atau pertanyaan. Semisal kita satu soal itu mau dikasih 5 poinnya, maka kita di sini klik 5. Setelah itu, kita boleh membagikan kuis tersebut, kita publikasikan dulu untuk setiap siswa yang mau mengerjakannya atau siapa yang memiliki linknya.